Hai teman-teman, kembali lagi. Di sini kita akan membahas tentang pengendalian dan percepatan pernapasan. Mekanisme pernapasan diatur dan dikendalikan oleh sistem saraf pada medula oblongata, pons sporuli di otak, dan serabut afferent nervus vagus yang berasal dari reseptor saluran pernapasan dan paru-paru. Ketika kandungan oksigen O2 dalam darah sedikit atau darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2, maka pH darah akan berubah. Perubahan darah tersebut dideteksi oleh medula oblongata. Selanjutnya, medula oblongata mengirimkan impuls ke tulang rusuk atau diafragma untuk berkonsentrasi lebih kuat, sehingga volume rongga dada menjadi lebih besar dan nafas akan lebih dalam. Akibatnya, lebih banyak oksigen yang diikat oleh darah dalam kapiler. Berikut beberapa faktor kecepatan atau frekuensi yang memengaruhi pernafasan, yaitu: pertama, jenis kelamin. Kecepatan pernafasan pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan paru-paru pada laki-laki dewasa sehat rata-rata menampung udara sekitar 5,7 liter, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4,2 liter. Yang kedua, umur. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernafasan lebih banyak dibanding orang dewasa karena sel-sel tubuh mengalami pertumbuhan sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen, sedangkan volume paru-parunya relatif lebih kecil. Frekuensi normal pernapasan bayi berjumlah 30-40 kali per menit. Balita berumur 2-5 tahun berjumlah 24 kali per menit. Dan orang dewasa sekitar 10-20 kali per menit. Yang ketiga, suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebihan. Saat demam, metabolisme meningkat. Metabolisme karbohidrat akan meningkat sekitar 10-15% untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Sehingga frekuensi jantung dan pernafasan akan meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh terhadap nutrisi dan oksigen. Yang keempat, posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernafasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak daripada posisi duduk. Posisi berdiri menyebabkan kaki berkontraksi untuk menjaga tubuh agar tetap tegak. Adapun frekuensi pernafasan pada saat berlari lebih banyak dibandingkan pada saat diam atau beristirahat. Yang kelima, emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Hal ini menyebabkan terjadinya impuls yang merangsang pusat pernapasan, sehingga penghirupan udara semakin kuat. 6. Status kesehatan, sistem kardiovaskuler, dan pernapasan pada orang sehat mampu menyediakan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun adanya penyakit pada sistem tersebut berakibat tergantungnya pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh, sehingga berpengaruh pula pada frekuensi pernapasan. 7. Ketinggian tempat. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga jumlah oksigen yang dihirup lebih sedikit. Pertukaran CO2 dan O2 di alveolus. Sewaktu inspirasi, konsentrasi oksigen akan meningkat dan tekanannya menjadi 100 mmHg. Hal ini berbeda sama sekali dengan tekanan yang terdapat dalam pembuluh darah, yaitu 40 mmHg. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip difusi, oksigen akan mengalir secara otomatis ke pembuluh darah. Hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah akan mengikat oksigen. 1 molekul hemoglobin dapat mengikat 4 molekul oksigen. Ikatan hemoglobin dengan oksigen disebut dengan oksihemoglobin.
Selanjutnya, karbon dioksida juga dapat berdifusi, tetapi dengan arah yang berbeda, yaitu dari pembuluh darah ke alveolus. Mengapa demikian? Karena tekanan karbon dioksida yang terdapat dalam alveolus yaitu 45 mm Hg, sedangkan tekanan karbon dioksida yang terdapat dalam paru-paru yaitu 40 mm Hg. Dengan demikian, karbon dioksida akan berdifusi dari pembuluh darah ke alveolus. Selanjutnya, dibawa keluar tubuh melalui proses ekspirasi. Dalam proses pertukaran gas ada dua cara. Yang pertama, pernapasan internal, dan yang kedua, pernapasan eksternal. Pernapasan internal adalah pernapasan dalam yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Pada pernapasan dalam, udara masuk ke dalam jaringan tubuh, kemudian oksigen melepaskan ikatannya dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan tubuh. Yang kedua, pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal yaitu pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi antara udara dan darah. Selama pernapasan luar di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas, yaitu CO2 yang meninggalkan darah dan O2 yang masuk ke dalam darah melalui proses difusi. Yang kedua, transfer oksigen. Sekitar 97% oksigen dalam darah terikat hemoglobin atau Hb eritrosit. Sedangkan sisanya sekitar 3% larut dalam plasma darah. Hemoglobin terdiri atas 4 gugus heme atau suatu molekul organik dengan suatu atom besi yang dapat berikatan dengan O2 membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Setiap hemoglobin mengandung 4 gugus heme, maka molekul ini dapat dinyatakan sebagai Hb4. Jika berikatan dengan 4 molekul O2 akan membentuk Hb4O8, reaksi pengikatan ini berlangsung sangat cepat, hanya membutuhkan waktu kurang dari 0,01 detik. Reaksi deoksigenasi atau reduksi Hb4O8 berlangsung sangat cepat, yaitu sebagai berikut. 3. Transport karbon dioksida berdivisi dari sel-sel ke dalam darah. Yang pertama, CO2 larutan dalam plasma darah. Kelarutan CO2 plasma darah sekitar 20 kali lebih besar daripada kelarutan O2. Meskipun demikian, hanya 10% dari kandungan CO2. Yang kedua, CO2 berikat dari hemoglobin sebanyak 30 kali CO2. Berikatan dengan Hb berbentuk karbomino hemoglobin. Karbon dioksida berikatan oleh hemoglobin di bagian globin. Yang ketiga, CO2 berbentuk bikarbonat. Sebanyak 60% CO2 diubah menjadi HCO-3 di dalam darah merah dengan enzim karbonat anhydrase. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama adalah pembagian volume paru. Nah, untuk volume paru ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi pada setiap kali pernapasan normal. Ini untuk besarnya kurang lebih 500 ml pada rata-rata orang dewasa. Jadi untuk volume tidal ini adalah volume nafas kita biasa, menarik dan mengeluarkan nafas. Kemudian yang kedua, ada volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara ekstra yang diinspirasi setelah volume tidal dan biasanya mencapai kurang lebih 3000 ml. Nah, misalnya kita menarik napas. Kemudian setelah menarik napas, kita tahan. Setelah kita tahan, kita tarik lagi nafas kita. Nah, itulah yang disebut dengan volume cadangan inspirasi. Kemudian yang ketiga, ada volume cadangan ekspirasi. Adalah jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi maksimum pada akhir ekspirasi normal. Nah, misalnya kita keluarkan napas normal, kemudian kita tahan
Setelah ditahan kemudian kita keluarkan nafas lagi. Jadi tanpa ada jeda menarik nafas. Jadi keluarkan, tahan, dan keluarkan lagi. Nah, itulah yang disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Untuk besarnya yaitu kurang lebih 1100 ml. Kemudian yang keempat itu ada volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Nah, jadi untuk yang tadi kan untuk cadangan ekspirasi itu kita keluarkan nafas, kita tahan, dan kita keluarkan sampai kita tidak kuat mengeluarkan. Nah, walaupun kita mengeluarkannya sudah tidak kuat lagi mengeluarkan udara, tapi di paru-paru itu tetap ada udara. Yaitu besarnya kurang lebih 1200 ml. Dan inilah yang disebut dengan volume residu. Itu menurut Guyton 2007. Kemudian yang berikutnya ada pembagian kapasitas paru-paru. Yang pertama adalah kapasitas inspirasi. Sama dengan volume tidal, cuman ini ditambah dengan volume cadangan inspirasi, yaitu besarnya 3500 ml. Dan merupakan jumlah udara yang dapat dihirup seseorang mulai pada tingkat ekspirasi normal dan mengembangkan paru-paru sampai jumlah maksimum. Jadi untuk kapasitas inspirasi ini adalah total dari jumlah inspirasi normal ditambah dari ini volume cadangan inspirasi. Nah, maka hasilnya disebut dengan kapasitas inspirasi. Kemudian yang berikutnya ada kapasitas residu fungsional, yaitu sama dengan kapasitas volume inspirasi ditambah dengan volume residu. Nah, besarnya yaitu 2300 ml. Jadi kita ingat saja bahwa tadi volume cadangan inspirasi, nah ini volume cadangan inspirasi 3000 ditambah dengan volume residu 1200, kurang lebih yaitu 4200. Kurang lebih 2300 ya, maaf, salah. Volume residu dengan volume cadangan inspirasi. Jadi maaf, bukan volume inspirasi tapi volume cadangan inspirasi. Kemudian yang berikutnya ada kapasitas vital. Kapasitas vital ini dalam volume cadangan inspirasi itu ditambah dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Besarnya yaitu kurang lebih 4600 ml dan merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dari paru. Setelah terlebih dahulu mengisi paru secara maksimal dan kemudian mengeluarkannya sebanyak-banyaknya, ini menurut Guyton 2007. Kemudian yang berikutnya ada kapasitas vital paksa atau forced vital capacity, adalah volume total dari udara yang dihembuskan dari paru-paru setelah inspirasi maksimum yang diikuti oleh ekspirasi paksa minimum. Hasil ini didapatkan setelah seseorang menginspirasi dengan usaha maksimal dan mengekspirasi secara kuat dan juga cepat. Ini menurut Ganong 2005. Kemudian ada volume ekspirasi paksa atau VIP atau Forced Expiration Volume in 1 second, adalah volume udara yang dapat dikeluarkan dengan ekspirasi maksimum per satuan detik. Hasil ini didapat setelah seseorang terlebih dahulu melakukan pernapasan dalam dan inspirasi maksimal yang kemudian diekspirasi secara paksa sekuat-kuatnya. Dan semakin maksimal mungkin dengan cara ini kapasitas vital seseorang tersebut dapat dihembuskan dalam 1 detik. Kemudian yang berikutnya ada kapasitas paru total. Sama dengan kapasitas vital, cuman ini ditambah dengan volume residu. Besarnya adalah 5800 ml. Dalam volume maksimal di mana paru dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa. Volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kurang lebih 20-25% lebih kecil daripada pria dan lebih besar daripada atlet, orang yang bertubuh besar daripada yang bertubuh kecil, dan tenis. Ini menurut Guyton 2007. Dalam satu kali menarik dan menghembuskan napas, volume udara yang keluar masuk paru-paru
adalah sekitar 500 ml. Volume ini disebut volume tidal. Lazimnya, seseorang dapat menghirup udara lebih banyak daripada volume tidal. Volume udara maksimal dalam satu tarikan napas adalah berkisar antara 2100 ml sampai dengan 3100 ml. Volume ini disebut volume cadangan inspirasi. Hal yang sama juga berlaku ketika seseorang menghembuskan napas. Volume udara maksimal dalam satu hembusan napas disebut volume cadangan ekspirasi, yang besarnya sekitar 1200 ml. Bahkan, jika kita mencoba menghembuskan napas sekuat-kuatnya, masih ada udara yang tetap berada di dalam paru-paru dan tidak ikut keluar. Hal ini disebut volume residu, yaitu sebesar 1200 ml. Volume residu ini penting karena memungkinkan pertukaran gas secara terus-menerus, bahkan ketika sedang bernapas dan membantu menjaga alveoli tetap terbuka atau menggembung. Pada laki-laki yang sehat, jumlah total udara yang dapat dipertukarkan dalam paru-paru adalah sebesar 4.800 ml. Dan hal ini disebut kapasitas vital, yaitu penjumlahan total dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Jika kapasitas vital ini dijumlahkan dengan volume residu, maka akan diperoleh kapasitas total paru-paru yang mampu menampung jumlah total udara, yaitu sebesar 6.000 ml. Kapasitas total paru-paru ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain usia, jenis kelamin, besar tubuh, dan kondisi fisik seseorang.